Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang data warehouse dan decision support. Pokok bahasannya adalah hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan yang terakhir adalah view dan decision support. Tujuannya adalah kita memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluannya adalah tentang data warehouse. Data warehouse adalah sebuah data penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan menunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data dan mengandung histori dan terkonsolidasi. Jadi, kalau bisa saya simpulkan dalam pendahuluan ini, data warehouse itu dikelola terpisah dari data yang penunjang keputusan. Maksudnya data yang operasionalnya itu dikelola secara terpisah dan informasi dari data tersebut akan dikelola sehingga ada historinya. Dari situ kita bisa mengambil keputusan gitu loh ya. Fungsinya data warehouse itu kayak gitu. Terus ini ada definisi tentang data warehouse menurut Bapak data warehouse WH Inmom. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang mengambil keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Itu kata WH Inmom. Ada lagi yang bilang ini Barry Devlin, IBM Consultant. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal lengkap dengan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Gitu. Itu definisi-definisi tentang data warehouse. Sekarang dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimasi untuk mendukung aplikasi decision support. Ada decision support di dalam itu. Model data multidimensi itu dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-faktanya. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jadi kita melihat penjualan dari perspektif customer, produk, sama time. Ada 3 parameternya. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu.
Jadi ada dimensi-dimensi yang kita perspektifkan sehingga kita bisa melihat penjualan atau yang lainnya gitu. Kalau kita lihat di sini contohnya ya, contoh yang di atas melihat perspektif penjualan dari ini customer, product sama time. Ini juga di sini kita bisa lihat penjualan atau sales dari produknya, dari lokasinya, sama dari waktunya. Ini kan bisa kita ambil ini dimensinya, dimensi yang berbeda-beda yang kita gabungkan menjadi multidimensi, dan akhirnya kita bisa lihat sesuatu yang kita inginkan. Itu sederhananya seperti itu. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya dapat disimpan dalam relasi yang disebut rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi dapat diukur, dinamakan tabel fakta, fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Fact table atau tabel fakta itu mestinya mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding dengan tabel dimensi. Ini tabel dimensinya ya. Kalau tabel dimensinya 3 ini ya, 1, 2, 3. Kalau misalnya data dimensinya 100, mungkin tabel faktanya juga akan semakin banyak lebih daripada itu. Sekarang kita membahas OLAP. Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan dari total penjualan tiap provinsi. Cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Itu contohnya adalah seperti itu. Kita cari penjualan, lalu kita pertama cari dulu total penjualan tiap provinsi. Kita cari dulu, setelah itu kita rankingkan 5. Kita rankingkan paling 5 teratas berdasarkan total penjualan tersebut gitu. Nah, ini jenis-jenis query OLAP. Ada roll up, drill up, sama pivoting. Yang roll up itu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi, itu roll up. Jadi melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, suatu kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi provinsi bisa didapatkan dengan menambah total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Jadi misalnya kita pingin dapat itu total penjualan gitu. Tadi kan yang di awal itu kita cari tiap provinsi. Nah, ketika kita nyari tiap provinsi itu, kita bisa gunakan dari penjualan setiap kota gitu. Ya, jadi dari nilai provinsi itu kita dapatkan dengan cara menambahkan total penjualan dari setiap kota yang ada dalam satu provinsi itu. Akhirnya kita akan dapat total penjualan dari satu provinsi itu. Sekarang drill down. Kebalikan dari roll up. Misalnya untuk mendapatkan provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Jadi kebalikannya, kita sudah dapatkan total penjualan dari provinsi. Kita ingin tahu total penjualan dari kota A, ya tinggal di drill down aja, seperti itu. Pivoting melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada lokasi dan waktu di tempat cross tabulation seperti berikut ini. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Select sum s.sales from sales dari tabel sales s time-nya t, where
s.sysTimeID sama dengan t.timeID group by payer, dan select sum sama ya, cuma group by-nya l.state, sehingga menjadi query baru seperti ini. Select sum s.sales from table sales s time t. Kalau yang ini tadi location ya, ini time t location l, where s.timeID sama dengan t.timeID dan s.timeID sama dengan l.timeID, group by payer sama l.state. Tuh, jadi kita gabungkan dua query. Kalau misalnya ini hasilnya nanti 98 total seperti ini. Ini ada slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model sama dengan tipe apa yang akan dimodelkan. Grain pada dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi itu dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item itu isinya item name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar, suit, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ini berikut arsitektur dari data warehouse. Client query analysis, data warehouse integration. Ini ada metadatanya di sini. Ini X-factor atau monitoring sumbernya. Jadi ini didapatkan dari sini, timbal balik ya, ini panahnya dua gini. Dari sini masuk ke sini, nanti dari data ini sumbernya kan ya, masuk sini. Terus nanti diintegrasikan metadata, ada data warehouse di sini. Setelah itu kita query dan analisa. Nah, klien mengacu pada query dan analisa ini. Ini juga arsitektur data warehouse. Sumber informasi OLTP DBMS, sumber saring, bersihkan, transformasikan, kumpulkan, muat, ubah. Data Mars, server OLAP, multidimension OLAP, rollup. Kliennya ini. Di sini tetap ada analisa, query request, data mining juga ada di sini. Di sini server data warehouse-nya. Implementation warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi misal customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk memuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak terkait dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber yang heterogen, misalnya data relation, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman, penyandian struktur, ukuran atribut, dan seterusnya.
dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast cover. Ketika data dipindahkan ke data warehouse, data inilah yang terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek analis bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah kita menulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan dengan view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini kita akan membahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. View region sales, kategori, sale, sama state. Ini tadi dimensinya kayaknya ya, kategori, sales, state. S select, P kategori, S.sales, L.state. From, product, sales sama location. Where, PPID sama dengan S.PID and S.logID sama dengan L.logID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara. Di sini yang kita atas dulu ya. Yang atas itu kita kalau misalnya produk, tabel produk, ID-nya tabel produk sama dengan ID tabel sales dan location ID tabel sales sama dengan location ID di tabel lokasi. Nah, dari situ kita nanti bisa menghitung penjualan produk. Setelah itu query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara. R.kategori, R.state. Sum kita hitung sum.sales. From region sales kita panggil view yang tadi. Jadi view ini kita bikin query ini. Lalu kita panggil di sini region sales itu kan ini. Di region sales itu kan ada kategori, sales sama state kan. Kita panggil, kita select, kita tampilkan. View region sales itu yang kita tampilkan yang kategori sama state. Group by, di group by kan berdasarkan PR view kategori sama state-nya. Itu kita bisa dapat penjualan total tiap kategori berdasarkan negara. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Kalau yang ini kan kita cara lama ya, misalnya kita create view jadi dua step lah. Kalau misalnya ini ada satu step. Jadi kita membuat sebuah view yang ditempatkan di klausa from. Iya, jadi di from itu kita select lagi kategorinya, salesnya sama seperti yang ini, ya kan, sama kan ya. Cuma yang view-nya itu kita taruh di sini di from, selebihnya sama. Seperti itu. Jadi itu cara lain untuk membuat view. Ringkasannya,
ringkasannya tidak usah dibaca lagi karena sudah saya jelaskan. Dan sekarang masuk ke latihan soal. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah aplikasi komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage-nya. Jawabannya adalah desain untuk memanage-nya. Kenapa? Pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Yang kedua adalah desain untuk meningkatkan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Yang ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisa dan bukan transaksi. Jadi kalau multidimensi seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa dimensi. Kita misalnya ingin melihat pengukuran A gitu, penjualan A gitu. Ada beberapa dimensi yang harus kita lihat, ada beberapa dimensi yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah, beberapa dimensi ini kita namakan multidimensi itu. Jadi sederhananya seperti itu. Dari dimensi-dimensi itu kita gabungkan menjadi satu sehingga kita bisa melihat pengukuran sebuah misalnya penjualan apa gitu, seperti itu. Sedangkan perbedaan fakta, tabel fakta dan tabel dimensi, tabel fakta itu memiliki jumlah atau ukuran yang lebih besar daripada tabel dimensinya. Kalau tabel dimensi itu membuat ukuran seperti ukurannya jelas lebih kecil. Kalau di sini dijelaskan tentang kayak item-itemnya aja gitu. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut performansi. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data history, di mana key dapat dihasilkan sangat lunak. Karena key tersebut terdiri dari foreign key dan mempunyai primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar dan kata kunci itu. Misalnya, kenapa dari sudut pandang performansi ya? Soalnya di data tabel itu menyimpan history. Setelah itu ada key-nya yang terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel. Kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dengan lingkungan data warehouse dan OLAP? Ya, view secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis. Jadi kita definisikan view dulu gitu. Kenapa memilih view? Karena akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Dan mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Itu ya, pentingnya dalam lingkungan decision support. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, view berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi
Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Terima kasih, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.